Pemirsa, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan baca pres Ganjar bisa menang Pilpres jika berpasangan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Polling Institute juga merilis hasil survei hampir serupa, di mana RK menempati posisi teratas sebagai bacawa pres Ganjar. Meski duet mantan gubernur ini hanya sebatas simulasi, namun setidaknya hal ini bisa menjadi pertimbangan kuat di tengah masifnya narasi duet Ganjar RK beredar. Mungkinkah Ridwan Kamil betul-betul dipinang jadi cawapres Ganjar? Atau ada skenario lain di balik wacana duet Ganjar RK? Kami akan diskusikan dengan Waketum Partai Golkar Nurdin Halid dan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Selamat sore Pak Nurdin, Pak Andreas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Wabarakatuh. Salam sehat. Baik. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Prime Time. Saya mungkin ke Pak Nurdin dulu ya. Di rumah sendiri Ridwan Kamil disiapkan sebagai Cagup Jabar di Pilkada 2024. Sementara di rumah tetangga nama Ridwan Kamil dipertimbangkan sebagai cawapres. Sebuah posisi yang lebih menggoda nih Pak Nurdin. Ditambah elektabilitas RK untuk jadi cawapres justru kian menjanjikan, apalagi saat diduetkan dengan Pak Ganjar. Nah, Golkar gak tergoda Pak Nurdin untuk merubah strateginya? Ya. Jadi begini, demokrasi Indonesia dibangun di atas multi partai. Nah, ketika demokrasi kita dengan multi partai, maka lobby-lobby politik, godaan-godaan politik itu hal yang sangat biasa. Tetapi perlu saya tegaskan bahwa Kang Emil adalah bukan strategi perjuangan Partai Golongan Karya. Sekalipun beliau adalah kader Partai Golongan Karya, tapi kita telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden maupun sebagai calon wakil presiden. Kalau ada partai lain yang menggoda Kang Emil, itu hal yang biasa saja. Tetapi Partai Golkar sama sekali tidak tergoda karena kita sangat konsisten dan taat asas dengan keputusan partai. Nah, oleh karena itu godaan tersebut tidak akan mempengaruhi daripada strategi perjuangan Partai Golkar, di mana saat ini kita sangat intens melakukan lobby politik dengan Pak Prabowo agar Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden dengan berbagai pertimbangan kelebihan dan kekurangan daripada Pak Erlangga saya pribadi, tapi yang pasti bahwa dengan Pak Erlangga yang kita dukung penuh untuk menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, itu akan Partai Golkar sudah akan solid untuk memenangkan tidak hanya Pilpres tapi termasuk Pileg. Jadi Pak Emil itu tidak merupakan bagian daripada strategi perjuangan Golkar, dan insya Allah Golkar tidak akan terpengaruh dengan godaan-godaan tersebut. Demikian. Yang tidak terpengaruh Pak Kang Emilnya atau Golkarnya, Pak Nurdin? Golkar tidak akan terpengaruh. Saya kira Kang Emil kalau konsisten dengan pernyataannya juga tidak akan terpengaruh. Karena Kang Emil ketika sesaat setelah dilantik sebagai wakil ketua umum Partai Golkar, itu juga sudah ada godaan dengan beliau, dan itu juga hal yang biasa karena memang survei juga menempatkan 5 besar selalu ada Kang Emil. Dan Kang Emil telah menyatakan pada saat itu bahwa dia tunduk dan taat terhadap keputusan partai dan mendukung penuh Pak Erlangga sebagai calon presiden maupun sebagai calon presiden. Jadi kalau Kang Emil konsisten dengan pernyataan sikapnya, maka saya yakin juga Kang Emil tidak akan tergoda oleh godaan-godaan tersebut. Oke, baik. Saya bergeser ke Pak Andreas. Kalau melihat dua survei terkini, kelihatannya Pak Ganjar lebih diuntungkan nih, Pak Andreas, jika berpasangan dengan Kang Emil. Respon PDIP gimana? Ya, dalam kontestasi Pilpres ini, memang semua mata tuh tertuju pada faktor kuantitatif ya. Kuantitatif di sini tentu melihat pada elektabilitas gitu. Nah, apakah itu yang merupakan hal yang utama gitu dan menjadi patokan utama gitu. Nah, ini kan satu hal yang ya secara tradisi di PDI Perjuangan ketua umum mengambil keputusan, keputusan itu ada di ketua umum tentunya. Faktor elektabilitas, faktor kuantitatif itu menjadi salah satu hal, tapi bukan yang terutama. Dalam arti ada faktor kualifikasi, itu juga penting. Di situ ada nilai yang dipertimbangkan. Jadi persoalannya itu bukan hanya persoalan bagaimana meraih kekuasaan itu, tapi juga bagaimana kemudian bersama kedua capres dan cawapres itu setelah menang, bagaimana mereka bekerja untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Nah, faktor itulah yang sekarang saya kira ada di dalam pertimbangan. Tapi ya memang ketika orang bicara tentang bagaimana meraih kekuasaan,
faktor elektabilitas itu menjadi hal yang penting gitu. Oke, baik. Tetapi itu bukan yang terutama. Nah, disinilah saya kira diskusi pokok yang terjadi sekarang gitu. Baik. Berkaitan Pak Andreas dengan dan Pak Nurdin, ditahan dulu. Kita akan ikuti terlebih dahulu kumandang azan maghrib. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Prime Time News akan kembali. Para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju berkumpul di kantor DPP Partai Golkar hari Kamis untuk menyusun tim pemenangan untuk Pilpres 2024. Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Gelombang Rakyat atau Gelora, serta Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal Capres Prabowo Subianto mengatakan, tengah mendekati sejumlah tokoh untuk meminta kesediaan menjadi ketua tim pemenangan. Nantinya susunan tim pemenangan Prabowo akan diumumkan kepada publik. Tim pemenangan kita sedang susun, ketua timnya juga kita akan bicarakan, kita juga akan approach beberapa tokoh, ya kan? Kita akan tentunya soal beberapa tokoh itu dan kita akan minta kesediaannya untuk menjadi. Jadi ini sudah proses berjalan, ya. Pada saatnya akan kita sampaikan. Sementara terkait proses penggodokan bakal calon wakil presiden, Prabowo menyatakan masih dilakukan dengan menggunakan tradisi adat, yakni melalui musyawarah mufakat. Mengenai wakil presiden, kita juga sudah sepakat, kita akan terus menggodok sesuai dengan tradisi adat kita, musyawarah mufakat. Kita akan diskusi dan kita dalam suasana yang paling penting adalah kepentingan besar, kepentingan nasional, kepentingan rakyat. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menegaskan tim Koalisi Indonesia Maju berkomitmen untuk mempertahankan dan meneruskan prestasi serta pembangunan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan Filter TV. Baik, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama dengan Pak Andreas dan juga Pak Nurdin. Saya ke Pak Andreas terlebih dahulu. Kalau memang tadi Anda mengatakan bahwa kalkulasi elektabilitas, hitung-hitungan kalkulator politik ini menjadi salah satu yang dipertimbangkan tapi bukan yang utama. Saya mau tahu sejauh mana nama Ridwan Kamil dibahas di internal PDIP sebagai bacawa pres Pak Ganjar, Pak Andreas. Saya kira Pak Ridwan Kamil semua orang juga tahu gitu, artinya beliau dengan elektabilitasnya yang boleh dikatakan ada di rating atas lah untuk calon wakil presiden, dan beliau mantan gubernur Jawa Barat yang baru selesai menjalankan tugas. Ya tentu secara elektabilitas itu ada di dalam kalkulasi pasti. Nah, tapi kan beliau ada di Golkar gitu. Kita menghormati etika politik dalam hal ini, tentu ya beliau adalah kader Golkar. Sehingga keputusan itu juga harus berkaitan dengan apa yang ada dalam konstelasi di dalam pertimbangan-pertimbangan Partai Golkar. Itu tradisi PDI Perjuangan. Tapi kita tahu juga di dalam sejarahnya Golkar kan juga pernah terjadi ada dua kader sekaligus di dalam satu pilpres, sehingga itu yang membuat interpretasi yang muncul di masyarakat itu adalah interpretasi masyarakat, dan saya kira hal yang juga wajar di dalam alam demokrasi seperti sekarang ini gitu. Nah, tapi saya harus katakan bahwa elektabilitas saja tidak menjadi segala-galanya gitu. Kita tahu juga gitu bahwa banyak hitungan-hitungan baik di dalam pilkada termasuk juga di pilpres. Ada perhitungan elektabilitas yang ternyata tidak terlalu tepat juga gitu ketika kita lihat pada hasilnya gitu. Di sinilah kita perlu memperhatikan dan saya tahu benar bahwa di dalam proses pengambilan keputusan di PDI Perjuangan itu di samping faktor elektabilitas tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kualifikasi. Di situ soal kualifikasi ini kan tidak banyak yang melakukan survei yang berkaitan dengan kualitas gitu, kualifikasi dari kandidat-kandidat capres dan cawapres ini gitu.
Nah, sehingga di situ saya kira ya faktor itu menjadi faktor yang ada di dalam ada di dalam amplop para ketua umum dan ya, Ibu Megawati Soekarno Putri dan para ketua umum partai-partai yang mendukung Mas Ganjar gitu. Baik, Nah, saya ingin kira ke Pak Nurdin. ya disinilah kita bicara soal mereka pasti mempertimbangkan aspek kualifikasi ini berkaitan dengan proses ya kontestasi pilpres dan bagaimana pasca mempertimbangkan kalau ini pasangan ini menjadi presiden dan wakil presiden, tentu harus menjadi pasangan yang kuat yang menjaga Indonesia ini kepentingan bangsa ini ke depan. Baik, saya ke Pak Nurdin. Saya ada satu pertanyaan, tapi sebelum saya mengajukan pertanyaan saya, Pak Nurdin, saya akan tampilkan dulu kutipan pernyataan dari Waketum Partai Golkar, Melkias Markus Mekeng. Tolong dibantu teman-teman, ini dia. Tanggal 14 September kemarin mengatakan bahwa Erlangga harus rasional, kalau tidak diambil sama Prabowo lebih baik dukung Ridwan Kamil sama Ganjar agar Golkar tetap dapat porsi di pemerintahan yang akan datang. Ini pernyataan kemarin, kemudian dilanjutkan dengan statement berikutnya. Jadi Erlangga pun harus realistis. Kalau dia nggak diterima oleh Gerindra, oleh koalisinya, ya harus berpikir realistis untuk partai, bukan untuk dia pribadi. Pak Nurdin, apakah pernyataan Pak Mekeng ini mengindikasikan bahwa sebetulnya di internal partai Golkar sendiri terbelah? Ada yang berjuang menjadikan Pak Erlangga sebagai cawapres, tapi ada juga yang lebih cenderung, lebih condong agar Ridwan Kamil ini yang jadi cawapres, tapi di kubu sebelah. Sampai saat ini tidak ada keterbelahan dan tidak ada perpecahan. Kita masih satu kata dengan sikap dan tindakan, baik tim yang dibentuk oleh Ketua Umum Pak Erlangga untuk melakukan lobby maupun Ketua Umum sendiri Pak Erlangga, karena beliau adalah mendapatkan mandat daripada Munas ya untuk menentukan daripada calon presiden dan calon wakil presiden termasuk daripada koalisi. Nah, sekarang Pak Erlangga telah memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, maka tidak akan ada permainan dua kaki oleh seluruh fungsionaris partai di dalam melakukan upaya-upaya lobby-lobby politik di dalam memperjuangkan daripada calon presiden. Nah, setelah calon presiden ditetapkan oleh Pak Erlangga dan nanti akan dibawa ke dalam forum Rapimnas Rapat Pimpinan Nasional bersama dengan penetapan wakil presiden dan koalisi. Saat ini tetap kita berjuang terus untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai cawapres daripada Pak Prabowo. Kenapa? Karena dengan Pak Erlangga, dengan secara objektif maupun subjektif, dia paling ideal untuk menjadi calon wakil presiden daripada menjadi cawapres daripada Pak Prabowo. Secara objektifnya kita lihat Pak Partai Golkar memiliki infrastruktur, kekuatan caleg-caleg maupun anggota DPR sekarang, kita pemenang partai nomor 2 maupun dalam kapasitas sebagai Menteri Perekonomian yang telah menjaga stabilitas ekonomi kalau waktu terjadi pandemi. Nah, ini pasangan yang sangat ideal dan yang paling penting adalah Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa kita akan menjaga dan kita timnya Pak Jokowi untuk keberlanjutan dari pembangunan Indonesia. Nah, dua pasangan sebetulnya adalah pasangan yang sangat ideal untuk membangun Indonesia lebih baik di masa-masa mendatang. Nah, oleh karena itu maka tidak ada keterbelahan, tidak ada perpecahan. Sekarang tetap kita semua fungsionaris Partai Golkar memperjuangkan Pak Erlangga. Nah, sekiranya nanti itu kita tidak boleh berandai-andai apabila Pak Erlangga misalnya tidak ada Pak Prabowo, itu tidak bisa kita berandai-andai. Sekarang kita fokus untuk menjadikan Pak Erlangga sebagai calon presiden dan tanda-tanda ke situ insya Allah sudah mulai nampak dan kelihatan dengan dimulainya pertemuan resmi para koalisi Indonesia Maju di kantor Partai Golkar, dan ke depan ini insya Allah juga akan terus lakukan pertemuan di kantor DPP Golkar, termasuk indikasinya seperti apa Pak Nurdin? Indikasi hilal Pak Erlangga akan menjadi cawapres Pak Prabowo ini apa yang Anda maksud semakin mulai ada jalan ke sana? Salah satu indikasinya adalah dijadikan DPP Partai Golkar sebagai pertemuan pertama untuk membahas, mendiskusikan tukar pikiran, gagasan dan ide terhadap isu-isu strategis yang akan nanti ditawarkan oleh Pak Prabowo ketika secara resmi nanti ditetapkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, tadi malam itu diperbincangkan, didiskusikan tukar pikiran dan gagasan dan ide terhadap isu-isu strategis yang akan dibawakan, nanti ditawarkan oleh Pak Prabowo untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, ke depan nanti ini insya Allah akan selalu dilakukan pertemuan di Partai Golkar. Jadi indikasi-indikasi itu juga menandakan insya Allah Pak Prabowo akan memilih Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Oke, baik. Begitu yakin ya Pak Nurdin Halid ini Pak Erlangga akan menjadi cawapres dari Pak Prabowo.
Baik, saya ingin kembali ke Pak Andreas, tetapi supaya adil, kalau tadi Pak Nurdin saya kasih pertanyaan, ada pengantar quote-nya dulu. Nah, untuk Pak Andreas saya juga kasih pengantar quote-nya dulu. Kita simak bersama ini pernyataan diberikan oleh Pak Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan. Tidak bisa seseorang seperti A telah diminta oleh Ibu Ketua Umum atau seseorang seperti B hanya karena mereka bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Begitu, ini dikatakan oleh Pak Said Abdullah beberapa waktu lalu. Tiba-tiba memiliki keyakinan bahwa mereka akan dipilih sebagai cawapres. Ini tidak mencerminkan karakteristik Ibu Ketua Umum. Nah, Pak Andreas, pertanyaan saya, apakah pernyataan Pak Said ini sedang mewarning pihak tertentu agar tidak kepedean ketika sudah diajak bertemu oleh Bu Mega? Setahu saya pertemuan kemarin, artinya pertemuan itu dalam kapasitas Pak RK, Pak Kang Emil yang mantan gubernur yang pernah atau yang sudah dan sedang menginisiasi untuk pembangunan Monumen Bung Karno. Gitu. Sehingga itulah menjadi topik pembicaraan utama yang saya ketahui gitu. Karena pembicaraan saya tidak ikut ada di dalam, tapi itulah topik utama bahwa ya hal-hal yang berkaitan dengan tawaran untuk menjadi cawapres, saya terus terang saya nggak tahu gitu soal itu. Ya tapi ya itu silakan orang berinterpretasi atau mengklaim seperti itu ya di dalam situasi menjelang pilpres, di dalam kontestasi ini ya biasalah seperti itu terjadi. Tapi betul seperti yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah, itu bukan merupakan kebiasaan di PDI Perjuangan, apalagi Ketua Umum tidak biasa membuat mau tawar menawar seperti tawar menawar kacang goreng di situ gitu. Sehingga itu bukan tradisi dan bukan kebiasaan dari PDI Perjuangan. Oke, berarti ketika bertemu Anda pastikan tidak ada obrolan soal cawapres ya, Pak Andreas? Setahu saya pembicaraan itu lebih untuk hal yang berkaitan dengan pembangunan Monumen Bung Karno itu. Oke, baik. Pak Nurdin, tadi Anda mengatakan bahwa Pak Erlangga ini adalah, Anda hakul yakin betul bahwa Pak Erlangga ini adalah sosok bacawa pres yang cocok untuk Pak Prabowo. Tetapi gini, kalau kita lihat hasil Pilpres 2019, Pak Nurdin, Pak Prabowo ini butuh penguatan di Jawa Timur. Nah, kalau Golkar kekeh mendorong Pak Erlangga, yakin Pak Erlangga sebagai cawapres Pak Prabowo, seberapa kuat suara Pak Erlangga di Jawa Timur, Pak Nurdin? Kita tidak hanya bisa berbicara Jawa Timur, itu Jawa Timur memang salah satu faktor penentu. Tapi yang perlu diketahui bahwa Pak Erlangga itu adalah ketua umum Partai Golkar, di mana Partai Golkar memiliki infrastruktur dan kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa, yang bisa mensupport secara penuh dan sangat solid ketika Pak Erlangga menjadi calon wakil presiden. Nah, oleh karena itu dengan Partai Gerindra juga ada partai besar sama dengan Partai Golkar, dengan kedua partainya apalagi dengan PAN, ditambah lagi PBB, Partai Gelora, partai baru yang juga sangat dinamis dan juga dengan sumber daya manusia yang sangat militan juga. Saya yakin sekali bahwa ketika Pak Prabowo memilih Pak Erlangga, maka kekuatan Partai Golkar di semua aspek, di semua struktur partai itu akan solid untuk memenangkan daripada Pak Prabowo maupun memenangkan pileg. Jadi tidak kita hanya berbicara Jawa Timur. Apalagi Pak Erlangga dengan kedudukannya sebagai Menteri Perekonomian yang sebetulnya selama ini memang beliau tidak memanfaatkan jabatan itu ya untuk menciptakan elektoral untuk dirinya, elektabilitas untuk dirinya maupun popularitas, tetapi dengan keyakinan saya bahwa ketika isu-isu strategis, kondisi bangsa, kebutuhan masyarakat, itu bisa diantisipasi dengan baik dan ditawarkan program-program yang merupakan kepentingan rakyat, kemaslahatan rakyat, untuk kemakmuran rakyat, maka saya yakin bahwa pasangan ini adalah pasangan yang ideal dan pasangan yang bisa memenangkan daripada Pilpres 2024 yang akan datang. Insya Allah. Baik, Pak Nurdin Halid dan juga Pak Andreas Hugo Pareira, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.